Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kami yaitu aplikasi Smart Plan Monitoring dan Auto Watering System untuk ujian tengah semester rekayasa perangkat lunak. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dara Dwi Hidayat dengan NIM akhir 084. Saya Syifa Nafisa dengan NIM akhir 088. Saya Nasya Febriani dengan NIM akhir 093. Saya Nakila Shaniwa dengan NIM belakang 099. Saya Devi Rasya Putri dengan NIM akhir 114. Saya Fortunata dengan NIM akhir 103. Oke, yang pertama ada alasan yang melatar belakangi pembuatan dokumen ini, yaitu dinamika gaya hidup modern yang menuntut mobilitas tinggi, tetapi banyak individu yang menghadapi keterbatasan waktu luang. Sebagai upaya strategis untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan sebuah inovasi teknologi yang menjadi ide dari aplikasi ini, yaitu Smart Plan Monitoring and Watering System. Ada beberapa tujuan penulisan dokumen ini, yaitu untuk menjembatani komunikasi antara stakeholder dan tim pengembang mengenai fitur yang dibangun, lalu menjadi acuan utama bagi aktivitas perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak, dan juga untuk memastikan sistem yang dikembangkan menyelesaikan masalah nyata. Batasan produknya yaitu platformnya menggunakan ESP32 atau ESP8266 serta aplikasi Android atau web. Fungsi intinya yaitu sensor kelembapan real-time, auto watering, notifikasi, dan kontrol manual. Akurasi sensornya diperkirakan 92-98% berdasarkan penelitian terdahulu. Lalu target efisiensi airnya yaitu hemat hingga 30% dibandingkan manual. Out of scope-nya itu seperti kontrol hama, pH, dan pupuk otomatis. Audien yang dituju dan pembaca yang disarankan ini seperti manajer proyek, tim pengembang atau developer, tim penguji, pengguna atau user, serta dosen atau pembimbing. Selanjutnya yaitu deskripsi dan fungsi produk. Jadi, sistem yang kami buat ini adalah sistem berbasis IoT untuk membantu monitoring kondisi tanaman dan juga penyiraman otomatis. Sensor akan membaca kondisi seperti kelembapan tanah, suhu, dan cahaya, lalu datanya dikirim ke ESP32 ke cloud, dan datanya ditampilkan di aplikasi. Fitur utamanya yaitu ada monitoring secara real time, penyiraman otomatis kalau tanah kering, kemudian kontrol manual dari user, notifikasi kalau kondisi tanah tidak normal, dan juga ada riwayat data untuk melihat perkembangan tanaman. Boleh di slide. Kemudian di sistem ini terdapat 4 pihak yang terlibat, yaitu pertama user yang menggunakan aplikasi untuk memantau dan mengontrol tanaman, yang kedua admin yang mengelola akun dan perangkat IoT, lalu ada sistem IoT atau ESP32 yang membaca sensor dan mengontrol pompa, dan yang terakhir itu ada cloud server yang menyimpan serta mengirim data ke aplikasi. Boleh next slide lagi. Nah, kalau dari sisi teknis, sistem ini menggunakan ESP32, sensor, relay, dan pompa air sebagai hardware. Untuk software menggunakan dashboard berbasis cloud, dan komunikasi datanya menggunakan MQTT atau HTTP, dan tentunya butuh koneksi internet supaya bisa dipantau secara real time. Boleh di next slide. Untuk batasannya, sistem ini masih fokus ke tanaman sel kecil dan hanya menggunakan beberapa sensor utama. Auto watering juga masih menggunakan logika sederhana, yaitu berdasarkan threshold kelembapan tanah di bawah 30%. Selain itu, sistem ini juga bergantung pada koneksi internet dan kualitas sensor. Untuk dokumentasi, sudah disediakan panduan penggunaan aplikasi, penyiraman, notifikasi, serta instalasi dan maintenance system. Oke, baik. Selanjutnya untuk bagian user interface, di mana user interface ini yang pertama itu terdiri dari splash screen, kemudian yang kedua ada bagian login, dan kemudian ada bagian register. Dan selanjutnya di sini ada dashboard untuk tanaman-tanaman yang bisa kita pantau, dan kemudian di tengah ini ada halaman untuk monitoring bagian moisture, temperatur, dan light, di mana itu memantau bagian kelembapan, suhu, dan cahaya. Di sini kita bisa lihat nama dari tanamannya dan juga kondisinya gimana. Kemudian ada detail tanamannya. Kemudian kita juga bisa menyiramkan secara manual. Dan selanjutnya yang ketiga ini merupakan rata-rata atau laporan dari tanaman ini setiap hari atau setiap minggu. Dan ini juga ada laporan tanaman secara keseluruhan. Dan selanjutnya di sini juga ada kalau misalkan mau menambahkan tanaman di aplikasinya, di mana kita akan menulis nama, jenis, dan lokasi. Kemudian selanjutnya kita juga mengkoneksikan ke IoT device yang kita punya. Dan selanjutnya ini ada halaman untuk konfigurasi, di mana kita bisa men-setting ulang untuk konfigurasinya seberapa besar, seberapa batasnya itu untuk kelembapan, suhu, dan lampu. Dan kita juga bisa matikan automatic waternya dan mengatur durasi dari pumpnya. Selanjutnya ada hardware interface, di mana komponen hardware yang didukung ini ada sensor kelembapan tanah dengan fungsi untuk membaca kadar air, lalu sensor DHT22 fungsinya untuk membaca suhu dan kelembapan udara, sensor cahaya atau LDR yaitu untuk membaca intensitas cahaya, OLED display untuk menampilkan data sensor lokal, pompa air untuk mengontrol penyiraman otomatis, serta buzzer, ya tapi ini opsional untuk memberikan notifikasi suara.
Protokol komunikasi yang digunakan ada sensor DHT22, OLED display, Wi-Fi yaitu untuk ESP32 ke jaringan, dan beberapa protokol lainnya. Selanjutnya interaksi data dan kontrol. Yang pertama ada soil moisture. Ini konversi nilai analognya 0 sampai 4095 menjadi 0 sampai 100%. Logikanya di sini, jika kelembapan kurang dari 30%, maka akan men-trigger pompa. Lalu kontrol pompa, eksekusi penyiraman berdasarkan evaluasi kelembapan tanah. Jadi relay menutup rangkaian dan mengaktifkan pompa air. Lalu ada DHT22 dan LDR sensor. LDR-nya ini dengan range optimal pencahayaan 30% sampai 70%. Lalu monitoring OLED, tampilan status sistem real time, di mana alamat defaultnya menampilkan suhu lembab dan status penyiraman. Selanjutnya ada software interface yang mendeskripsikan koneksi antara produk perangkat lunak dengan komponen perangkat lunak lain. Di sini spek perangkat lunak yang digunakan, komponennya ada IDE. Di sini ada alur komunikasi data, yaitu cloud atau dashboard, yaitu cloud dan dashboard. Yang pertama dari microcontroller ESP32 ke cloud server. Di sini ada dua pilihan, yaitu MQTT, yaitu protokol yang sangat ringan karena overhead-nya minimal 2 byte. ESP32 akan publish data ke topik tertentu, contohnya plan, sensor, atau data. Nah, biasanya ini menggunakan platform link. Lalu yang kedua ada HTTP POST atau REST API. ESP32 mengirim data dalam format JSON ke endpoint server. Selanjutnya yang keduanya ada dari cloud server ke dashboard, yaitu user. Data yang masuk ke server akan diproses dan diteruskan ke dashboard melalui web server yang menyediakan endpoint REST API dan juga WebSocket atau MQTT over WebSocket yang digunakan untuk update data real time. Lalu di sini ada pertimbangan implementasinya. Untuk koneksi internet, koneksi WiFi yang ada di lokasi tanaman itu harus stabil. Jika koneksi terputus, ESP32 akan menyimpan data sementara atau tetap beroperasi secara offline berdasarkan logika lokalnya, yaitu auto watering tetap berjalan. Lalu mengirim data histori ketika koneksi kembali pulih. Untuk protokol pilihannya sangat disarankan menggunakan MQTT karena ESP32 ini memiliki keterbatasan RAM dan MQTT ini lebih hemat resource dibanding HTTP. Seperti contohnya tadi platform link. Kalau untuk keamanan, untuk lingkungan produksi sebaiknya menggunakan MQTTS atau TLS atau HTTPS untuk enskripsi data yang lebih aman. Nah, di sini selanjutnya ada communication interface. Sistem ini menggunakan arsitektur dual protokol untuk mengirim data sensor secara real time. Kita menggunakan MQTT versi 311. Protokol ini sangat ringan dengan mekanisme publish subscribe yang efisien. Port yang digunakan adalah 1883, namun pada tahap produksi dialihkan ke port 8883 dengan enkripsi TLS SSL. Sementara itu, untuk integrasi dashboard, laporan data histori, dan autentikasi pengguna, kita menggunakan HTTPS. Dengan metode REST API, keamanan di sisi ini diperkuat menggunakan JWT, JSON Web Token, yang memiliki masa berlaku 24 jam. Nah, selanjutnya ada communication interface, laju data dan keamanan. Melihat aspek efisiensi, laju transfer data diatur sangat optimal dari unit ESP32 ke broker MQTT. Setiap pesan hanya berukuran 200 hingga 500 byte dengan interval 5 detik. Di sisi cloud, server hanya memproses sekitar 1 sampai 2 KB per menit untuk setiap perangkat. Untuk dashboard, konsumsi data berkisar 5 sampai 50 KB per permintaan. Seluruh jalur ini diamankan dengan enkripsi TLS, autentikasi MQTT, dan HTTPS untuk menjamin integritas data dari kebun hingga ke tangan pengguna. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada functional requirements atau FR. Sistem ini memiliki 10 kebutuhan fungsional utama, yaitu FR1 hingga FR3, fokus kepada monitoring kelembapan tanah, suhu, dan intensitas cahaya secara real time. Fitur otomatis inti ada pada FR keempat, di mana pompa akan menyiram otomatis jika kelembapan tanah di bawah 30%. Kemudian juga memiliki kendala manual melalui aplikasi seperti yang ada di FR ke-5. Untuk manajemen sistem terdapat fitur notifikasi kritis seperti yang ada di FR6, dashboard monitoring ada di FR ke-7, pengaturan ambang-ambang batas atau threshold ada di FR8, riwayat data ada di FR9, serta manajemen akun untuk administrator ada di FR ke-10. Nah, selanjutnya ada use case diagram sendiri. Di use case diagram ini terdapat 4 aktor utama. Yang pertama ada sistem IoT ESP32, bertugas mengirim data sensor ke cloud, menampilkan status pada layar OLED, dan mengeksekusi penyiraman otomatis. Yang kedua ada pengguna. Aktor ini dapat melakukan login, memantau kondisi tanaman secara real time, menerima notifikasi, dan melakukan kontrol
manual jika diperlukan. Terus yang ketiga ada cloud server, ini berperan sebagai jembatan data, penyimpan histori, menghasilkan laporan PDF, dan mengelola logika notifikasi. Dan yang terakhir ada admin, bertanggung jawab penuh atas manajemen akun pengguna dan konfigurasi perangkat IoT di lapangan. Seluruh interaksi ini memastikan bahwa tanaman mendapatkan perawatan yang tepat secara tepat dan otomatis, namun tetap memberikan transparansi dan kendali penuh kepada pemilik melalui integrasi teknologi cloud dan mobile. Selanjutnya ada use case pertama yaitu login. Use case ini menjelaskan proses autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Pengguna diharuskan memasukkan kredensial berupa username dan kata sandi yang akan diverifikasi oleh sistem. Aktor di use case ini adalah pengguna. Selanjutnya ada use case monitoring kondisi dan tanaman. Use case ini memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi tanaman secara real time melalui aplikasi berdasarkan data sensor yang dikirim dari perangkat IoT. Aktor utama pada use case ini adalah pengguna. Selanjutnya ada use case control penyiraman manual. Use case ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol penyiraman tanaman secara manual melalui aplikasi dan aktornya adalah pengguna. Selanjutnya ada use case untuk terima notifikasi atau data. Use case ini menjelaskan proses sistem dalam mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait kondisi tanaman atau status yang muncul dalam sistem. Selanjutnya ada lihat riwayat data. Use case ini memungkinkan pengguna untuk melihat data historis kondisi tanaman yang tersimpan di dalam cloud, baik harian ataupun mingguan dari per tanaman ataupun secara keseluruhan. Selanjutnya ada atur threshold sensor. Use case ini memungkinkan pengguna untuk mengatur sendiri batas nilai sensor untuk tiap tanaman yang di mana batas nilai ini akan digunakan pada tanaman untuk memicu notifikasi dan juga sistem auto watering. Selanjutnya ada use case kirim data sensor ke cloud. Use case ini menjelaskan proses perangkat IoT dalam mengirimkan data sensor ke cloud server. Dalam use case ini aktornya adalah sistem IoT. Boleh lanjut. Selanjutnya ada tampilkan data OLED. Use case ini memungkinkan perangkat IoT untuk menyimpan data secara lokal dan menampilkan datanya secara langsung pada layar OLED yang terintegrasi dengan sensornya. Selanjutnya ada auto watering. Sistem use case ini menjelaskan proses penyiraman otomatis berdasarkan nilai sensor dan threshold yang telah digunakan. Selanjutnya ada kelola akun pengguna. Use case ini memungkinkan admin untuk mengelola data akun para pengguna dalam sistem. Aktor utama dalam use case ini adalah admin. Lalu yang terakhir ada use case kelola perangkat IoT. Use case ini memungkinkan admin untuk mengelola perangkat IoT yang terhubung ke dalam sistem. Yang berikutnya ada class diagram. Relasinya yang pertama, admin dapat mengelola banyak user, kemudian admin dapat mengatur banyak nilai threshold, lalu satu user dapat memiliki beberapa perangkat IoT, kemudian satu perangkat memiliki banyak sensor, lalu satu sensor dapat menghasilkan banyak data, lalu setiap perangkat IoT memiliki satu sistem auto watering, dan auto watering menggunakan threshold sebagai acuan batasnya, lalu perangkat IoT terhubung ke satu cloud server, dan cloud server menyimpan banyak data sensor. Kemudian setiap user memiliki satu dashboard, dan dashboard menampilkan data sensor real time dan juga riwayat data. Selanjutnya, data sensor dapat memicu notifikasi, dan user dapat menerima banyak notifikasi berisi data dari sensor. Yang berikutnya ada non-functional requirements. Kebutuhan non-fungsional ini mendefinisikan karakteristik kualitas sistem yang harus dipenuhi. Yang pertama ada ini dari NFR 01 sampai 06 terlebih dahulu, yang berfokus pada ketersediaan andalan dan performa sistem. Sistem harus selalu dapat diakses 24/7, mampu mengirim dan menampilkan data dengan tingkat keberhasilan tinggi, serta memiliki antarmuka yang mudah digunakan. Selain itu, sistem juga harus bisa berjalan di berbagai perangkat dan mengelola penyimpanan data secara efisien, dengan waktu respon yang cepat dalam menampilkan data sensor. Yang berikutnya, dari 07 hingga 12 yang berfokus pada kecepatan, respon keamanan, dan stabilitas sistem. Sistem harus mampu mengirim notifikasi dengan cepat, menjaga keamanan operasional seperti kontrol pompa air, serta memastikan keamanan data dan akses pengguna. Selain itu, sistem juga harus tetap andal meskipun terjadi gangguan koneksi, serta mampu memberikan informasi status perangkat secara real-time kepada pengguna. Oke, kesimpulan dari sistem plan monitoring ini, sistem ini berbasis IoT, dan mampu memantau kondisi tanaman secara real-time melalui sensor kelembapan tanah, suhu, dan cahaya, serta melakukan penyiraman otomatis saat tanah terlalu kering. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat merawat tanaman lebih efisien meskipun memiliki keterbatasan waktu. Demikian presentasi kami mengenai sistem plan monitoring dan auto watering berbasis IoT. Semoga solusi ini dapat membantu perawatan tanaman menjadi lebih mudah, efisien, dan optimal. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.